Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan yang kedua, ini adalah kelanjutan dari yang pertama, pembelajaran kerajinan berbahan lunak. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang berbagai macam karakteristik bahan lunak yang akan dijadikan sebagai barang kerajinan. Berikutnya langsung saja teknik dan langkah pembuatan kerajinan bahan lunak. Ini adalah pembelajaran praktek. Nanti kalian akan Bapak beri tugas untuk membuat sesuatu, buat kerajinan berbahan lunak. Sebelum kalian mengerjakan, akan Bapak berikan sedikit penjelasan tentang teknik dan langkah-langkah pembuatan kerajinan bahan lunak. Karakteristik berbagai jenis bahan lunak berbeda-beda sehingga diperlukan teknik dan langkah-langkah pembuatan produk yang berbeda pula. Di antaranya seperti misalnya dari tanah liat. Sebagian besar produk keramik terbuat dari tanah liat. Beberapa macam teknik yang digunakan untuk membuat keramik di antaranya adalah teknik pijat, teknik pilin, teknik slab, teknik putar, dan teknik cetak. Teknik pijat itu teknik membuat bentuk dengan cara dipijat-pijat atau ditekan-tekan memakai tangan. Perhatikan gambar di sebelahnya, hingga tercapai bentuk yang diinginkan. Kemudian yang berikutnya adalah teknik pilin. Ini dari tanah liat ini ya. Pada teknik pilin ini sebelum membuat bentuk tanah liat dipilin-pilin terlebih dahulu, digilik-gilik begitu seperti cacing. Baru kemudian hasil pilinan tersebut dilingkar-lingkarkan begitu sehingga membentuk sesuatu yang kita inginkan. Ya. Nah, itu lihat gambar itu ya, dipilin-pilin dulu, dilingkar-lingkarkan. Nah, seperti itu baru kita bentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian berikutnya adalah teknik slab. Pada teknik slab, tanah liat terlebih dahulu dibuat menjadi lempengan yang melebar begitu ya kan. Baru setelah itu lempengan tersebut kita satukan, kita lekukkan begitu. Kemudian kita bentuk yang sesuai dengan apa yang kita inginkan begitu ya. Nah, ini kemudian ada teknik putar, menggunakan alat yang bisa diputar gitu. Kemudian bagian atasnya kita taruh tanah liat itu, kemudian kita putar, baru kemudian kita bentuk sesuai apa yang kita inginkan. Apa itu membuat piring, membuat gentong, membuat guci dan lain sebagainya. Berikutnya ada teknik cetak. Teknik cetak ini pakai teknik press. Banyak dilakukan pada pabrik tembikar atau pabrik genting yang produksinya dilakukan secara massal misalnya. Ini perlu alat cetak. Berikutnya membuat karya kerajinan dari bahan gip. Tidak seperti pembuatan keramik, pembuatan kerajinan dari bahan gip tidak membutuhkan proses pembakaran. Bahan baku gip mudah diperoleh dan harganya relatif murah. Namun kerajinan gip
memiliki kelemahan, yaitu mudah pecah atau mudah rusak. Bentuk kerajinan yang dapat dihasilkan dari bahan gip sangat beragam. Di antaranya tempelan kulkas, tempat tusuk gigi, celengan, figura, dan lain sebagainya. Bagaimana cara membuat kerajinan berbahan gip tersebut? Nah, perhatikan ini. Untuk pembuatan cetakannya. Dalam pembuatan kerajinan berbahan baku gip umumnya diperlukan cetakan. Cetakan belum tersedia, kita dapat membuatnya sendiri dengan alat, bahan, dan langkah-langkah seperti di bawah ini. Nah, itu dibaca. Alat dan bahan. Silikon RTF, bahan A dan B. Model dari bahan seperti gipsum, tanah liat, kayu, atau besi. Kotak lempengan papan kayu atau logo untuk dijadikan dinding kotak. Dasar kotak dari bahan lilin atau bahan kayu. Kuas, pengaduk kayu atau spatula, kemudian sarung tangan, lem kayu, bisa menggunakan glass gun, plastician, atau yang lainnya. Langkah pembuatannya: siapkan dasar kotak dengan menempatkan model di tengahnya. Coba perhatikan gambar. Model dilem atau direkatkan pada dasar kotak, lalu ditekan rapat agar tidak ada celah antara model dan dasar kotak. Hal ini bertujuan untuk mencegah silikon merembes ke bawah model. Dan pasanglah dinding melingkar model dengan jarak lebih kurang 1 cm. Kemudian satukan tip-tip cairan dapat menggunakan bahan yang akan dituang dengan luas sampai menutup semua permukaan model dan biarkan beberapa saat. Nah, jadi untuk membuat cetakan kita membuat model dulu, bisa dari tanah liat, bisa dari plastician yang lainnya, bisa juga dari silikon. Nah, ya. Jadi sebelumnya kita membuat model terlebih dahulu, misalnya membuat topeng, kita bikin dulu topengnya itu bagus-bagus. Baru setelah itu dilumuri gip, adonan gip, dituang. Nah, sebelum dilumuri bikinkan kotak seperti yang dijelaskan tadi, bikinkan kotak seperti yang ada di gambar itu. Nah, gitu kan. Kalau sudah kotaknya itu bagus, rapat, tidak bocor, nah baru model itu ditaruh menengadah ke atas. Nah, kemudian dituangi cairan gip. Itu pasti nanti akan jadi cetakan. Oke. Nanti sambil berikutnya adalah pembuatan adonan gip. Bubur gip dibuat dengan mencampurkan bubuk gip dan air dengan perbandingan 1:2 atau 2:1. Kalau misalkan gipnya itu 2 gelas, airnya 1, itu artinya 2:1. Kemudian dicampur, diaduk sampai rata. Tidak ada lagi gumpalan gip. Jadi harus betul-betul homogen, campur betul, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pencetakan dan pengeringan. Setelah bubur gip jadi, baru dituangkan ke dalam cetakan dan dikeringkan. Pengeringan dilakukan dengan cara diangin-anginkan di tempat yang terduh dan terbuka,
dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Biarkan keep dalam cetakan tersebut sampai mengeras dan padat. Nah, setelah itu baru dibuka dari cetakan itu. Oke. Saya kira untuk kali ini ada beberapa teknik pembuatan karya kerajinan dengan menggunakan bahan lunak. Nah, saya cukupkan sampai di sini. Nanti Bapak akan memberikan tugas praktek. Setelah ini kalian pelajari dan Bapak ingatkan bersemangat dan selalu membaca buku paket yang diberikan dari sekolah. Supaya kalian bisa memahami apa yang Bapak jelaskan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.